dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul pada malam hari ini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia datang melawat kita orang yang berdosa ini, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sekarang kita akan masuk ke persekutuan yang kudus bersama dengan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberikan waktu yang berharga ini bagi kita. Karena itu, marilah kita mendekat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab terang telah bersinar dalam kegelapan. Mari kita angkat puji-pujian kepada Tuhan yang Maha Baik, kita bernyanyi. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiasan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu karena Engkau memberikan anakmu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Untuk kita pada malam Natal ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya,
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi dari buku Enden 61 ayat 1 dan 2. Refleksi penyalaan lilin. Pada mulanya begitu baik dan indahnya dunia ini dan segala isinya. Tetapi sekarang udara pun semakin kotor oleh karena pencemaran, nyanyian-nyanyian burung di udara pun semakin berkurang. Sebab manusia telah merusak hutan demi kepentingan orang-orang tertentu. Kedamaian pun sudah semakin susah didapat oleh karena perang, kuasa dan harta. Timbulnya penderitaan oleh karena angin ribut dan banjir. Tangis karena kemiskinan, ketidakjujuran, kesewenang-wenangan dan penindasan terhadap sesama dan segala tindakan dosa. Semuanya itu karena manusia sudah semakin jauh dan tidak mengasihi Allah dan manusia. Ya Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini. Terangilah hati kami yang dipenuhi oleh kegelapan. Saat ini seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak orang yang meninggal dunia, kehidupan perekonomian yang kurang baik, tidak bisa beribadah di gereja, dan juga untuk merayakan Natal dan berbagai kesusahan yang kita hadapi pada saat ini. Kasihanilah kami Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya kami tidak hidup dalam ketakutan dan putus asa karena kehidupan ini. Jadikanlah kami pembawa terang terhadap saudara-saudara kami, sebagaimana firman Tuhan menyebutkan, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Ya Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini, terangilah hati kami yang dipenuhi oleh kegelapan. Jemaat yang terkasih, Allah telah datang melawat umatnya dan membawa keselamatan. Itulah yang kita syukuri pada malam ini. Tetapi kegelapan sering sekali melingkupi bumi ini, dan iblis pun sering mengikat banyak manusia, merusak jiwa manusia, merusak imannya dan pengharapannya kepada Allah, merusak rumah tangga, mempengaruhi anak-anak supaya tidak berkenan kepada firman Tuhan. Karena itu kita perlu merenungkan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan
Walaupun penderitaan semakin banyak kita hadapi di dunia ini, ingatlah Tuhan Allah yang menyertai kita. Walaupun perilaku manusia semakin jahat di dunia ini, ingatlah karena itulah Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menerangi jiwa yang tinggal di dalam kegelapan. Karena itu, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijak dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Oleh karena itu, bagaimanapun situasi kehidupan yang engkau hadapi sekarang, susah ataupun senang, bukalah hatimu menerima Tuhan supaya Dia lahir dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus telah mendatangkan pembaharuan, persekutuan yang baru, dan kasih yang baru. Terimalah Juru Selamat kita. Terang lilin inilah menjadi simbol perjanjian kita pada malam ini untuk tidak melakukan dosa, bersedia untuk saling mengampuni. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."
para imam yang berada di rumah sekarang dalam mengikuti ibadah, para kepala keluarga, mari saudaraku, nyalakan dan bawalah terang lilin kepada anak-anakmu dan sesi rumahmu. Saudara yang terkasih, bersukacitalah, sebab Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat, telah bersama dengan kita. Terimalah Dia dari hatimu yang terdalam, dan jadilah saksinya di dalam hidupmu. Keselamatan telah datang melalui kelahiran Tuhan Yesus, karena itu kami mau menyaksikannya dalam hidup kami. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 62 ayat 2.
Epistel, firman Tuhan yang menjadi epistel Natal umum hari ini tertulis di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15. Demikian bunyinya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi di ayat 5, nanti kita sama-sama berdiri dari buku ND 58 ayat 4 dan 5. Kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita dengarkan warta jemaat dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Buah-buah bagi jemaat HKBP Resort Rogate, bahwasannya ibadah Natal sampai ibadah Tahun Baru dilaksanakan secara online. Ibadah dilaksanakan dengan penuh hikmat, penuh rasa syukur dan sukacita dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, segala puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kasih dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama jemaat-Mu HKBP Resort Rogate. Tataplah kami ya Tuhan, oleh karena situasi pandemi virus COVID ini, kasihanilah kami ya Bapa, berkatilah dan berilah kedamaian dan sukacita bagi kami jemaat-Mu HKBP Resort Rogate, keluarga lepas keluarga. Kami memohon kepadamu ya Bapa, agar pandemi virus corona ini cepat berlalu dan lenyap dari kehidupan kami, supaya kami dapat kembali melaksanakan aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan, kami memohon ya Bapa, untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah, secara khusus bagi jemaat-Mu yang terpapar virus COVID-19, kiranya Tuhan menopang tangan-Mu yang kudus untuk menjamah dan mengangkat sakit penyakit dan menyembuhkan. Berkati Tuhan Yesus pengobatan melalui obat-obat yang dikonsumsi mereka, dan berikan mukjizat-Mu agar cepat sembuh dan pulih kembali. Demikian pula Tuhan, beri kekuatan dan imun tubuh yang kuat bagi tim para medis yang bekerja di rumah sakit, baik sebagai dokter, perawat, dan seluruh petugas di rumah sakit sebagai garda terdepan di dalam penanganan virus COVID-19 ini, agar pasien-pasien yang terpapar COVID-19 dapat segera sembuh kembali ya Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami juga agar masing-masing kami dapat menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, agar kami benar-benar menyadari dari dalam diri kami untuk menjaga kebersihan dan mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan, kami memohon untuk pemerintah, mulai dari tingkat terendah sampai ke tingkat tertinggi, pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, agar di dalam melaksanakan tugasnya, berikan hikmat, beri kesehatan, agar tercipta kedamaian bagi bangsa dan negara kami, dan kerukunan umat beragama, dan juga bagi kami sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat, supaya kami dapat mencerminkan tingkah laku sebagai pembawa damai, sebagai pembawa terang di dalam lingkungan kami masing-masing. Tuhan, berkati anak-anak kami yang dalam proses belajar dari rumah secara online. Kiranya Bapa memberi semangat kepada anak-anak kami untuk tetap tekun dan rajin belajar, agar kelak menjadi anak-anak yang berguna ilmunya untuk masa depan yang baik, sehingga menjadi kebanggaan dan sukacita bagi kami orang tuanya, terutama untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, berikan juga semangat bagi anak-anak kami yang sedang belajar di rumah dan yang bekerja di rumah secara online. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Dan juga anak-anak kami atau jemaat-Mu yang terkena dampak dari COVID-19 ini ya Tuhan, di dalam pengurangan karyawan maupun yang dirumahkan maupun yang bekerja di rumah ya Tuhan, kuatkan iman mereka agar tetap berpengharapan hanya kepadamu saja Tuhan. Tuhan, berkati juga pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Resort HKBP Rogate, Amang Pendeta Sinaga beserta keluarga. Berikan kekuatan, berikan ketabahan serta hikmat dan kesehatan untuk mengayomi kami jemaat-Mu HKBP Resort Rogate. Berkati juga Tuhan seluruh parhalado di gereja-Mu ini, beri kami hikmat,
kepintaran, kesehatan, dan kekuatan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan tulus dan takut kepadamu. Demikian pula seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, berkatilah serta beri kesehatan serta damai dan sukacita di dalam merayakan hari Natal bersama-sama keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam Sinode Godang yang sudah terlaksana dengan baik dan telah terpilih Eporus yang baru sebagai pimpinan tertinggi di gereja HKBP, juga sekjen, kadep, dan preses. Tuhan, berkati mereka semua di dalam pelayanannya. Tuhan, berkati panitia Natal yang telah Engkau pilih beserta tim multimedia agar dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik, agar semua ibadah minggu, ibadah Natal, dan ibadah tahun baru dapat ditampilkan secara online, dapat berlangsung dengan lancar, dan dapat kami ikuti di rumah kami masing-masing dengan penuh hikmat dan sukacita, sehingga makna hari kelahiran-Mu dapat kami rasakan di rumah kami masing-masing oleh karena situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu Amang Pendeta Sinaga. Urapilah dan beri kepintaran bagi hamba-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami yang mendengar firman-Mu dapat kami mengerti untuk dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu yang kudus. Terimalah doa dan permohonan kami ini ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Selamat Natal Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dimanapun hari ini kita berada, khususnya bagi jemaat HKBP Rogate yang beribadah di rumah. Dalam sukacita Natal ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, pengharapan bagi kita. Firman Tuhan di malam Natal ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1-6. Di sana dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika manusia hidup di dalam kegelapan, maka untuk bisa keluar dari kegelapan hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan, yaitu jika dalam kegelapan itu terbit sebuah terang. Sebab terang dalam kegelapan dengan sendirinya akan menjadi penunjuk arah, akan menjadi penuntun ke arah mana kita berjalan, dan terang yang bersinar itu akan membawa kita, akan melepaskan kita dari kegelapan dan kekelaman. Kondisi umat Israel yang ketika zaman Yesaya berada dalam kegelapan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Mengapa dikatakan digambarkan kehidupan mereka dalam kegelapan? Hidup yang gelap itu berarti hidup yang tanpa harapan. Hidup gelap itu berarti hidup sesat, hidup yang tanpa arah, hidup yang penuh dengan keputusasaan. Jika orang berjalan gelap, dia tidak tahu arah mana yang harus dia tempuh. Dia tidak tahu apakah langkahnya benar atau tidak. Selama terang tidak muncul, tidak terbit, maka selama itu hidupnya dikuasai, ditindas, dikendalikan oleh kegelapan itu. Mengapa dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan? Dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa bangsa itu berjalan di dalam kegelapan bukan karena keinginannya sendiri, bukan karena kejahatan dirinya sendiri, tetapi ada kuasa, ada kekuatan
yang membuat dan menciptakan kegelapan itu dalam kehidupan mereka. Kuasa kegelapan itu memiliki kekuatan. Kegelapan itu menjajah, menindas, merampas hak hidup mereka. Yesaya menggambarkannya dengan istilah tongkat penindas dipatahkannya. Sehingga kita mengerti kondisi kegelapan bangsa itu karena penguasa, karena raja, karena pemerintah menciptakan sedemikian rupa, membuat dan mengkondisikan bangsa itu untuk hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kegelapan, hidup dalam peperangan, hidup dalam pertikaian. Tentu Bapak Ibu, ketika penguasa menciptakan dan mengkondisikan suatu masyarakat hidup dalam penindasan, keterpurukan dan kemiskinan, itulah kegelapan yang sesungguhnya. Bahasa yang indah juga ditunjukkan di sana bahwa sepatu tentara, senjata-senjata tentara akan dibakar. Kegelapan itu juga diciptakan oleh ambisi. Ketika setiap orang berambisi untuk berkuasa, maka dia pakai kekuatan, dia pakai kekuatan militer, dia pakai kekuatan senjata, bahkan lebih dari itu, dia pakai kekuatan agama untuk menciptakan chaos, untuk menciptakan masyarakat yang kacau balau. Saya pikir Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita bisa melihat peristiwa yang semacam ini di abad milenial ini, di masa milenial ini. Kita melihat di negara-negara Timur Tengah yang selalu direndung oleh peperangan. Itulah kegelapan yang dimaksud oleh Yesaya. Ada orang yang berkepentingan supaya setiap rakyat, pribadi antar pribadi saling berperang dan saling melukai, saling menyakiti. Siapa bilang mereka hidup dalam terang ketika mereka kehilangan segala-galanya? Siapa berani berkata bahwa hidupnya dalam terang ketika dia kehilangan seorang anak, direnggut oleh sebuah peluru, oleh sebuah benda tajam hanya karena peperangan? Siapa ibu yang berani berkata bahwa hidupnya dalam terang ketika anaknya dirampas dari dia? Itu kegelapan. Dan supaya bisa keluar dari sana, satu-satunya orang harus melihat, orang harus menerima, orang harus memandang terang yang besar yang bersinar. Dan terang yang bersinar, terang besar itu, itulah Yesus Kristus. Itulah Mesias. Hanya di dalam Kristus Yesus setiap orang boleh mendapat jalan keluar dalam kegelapan yang ia alami dalam hidupnya. Hanya dalam Yesus Kristus setiap bangsa boleh berdamai. Hanya dalam Yesus Kristus terang yang besar itu seorang penguasa, seorang raja, seorang pangeran boleh mewujudkan dan menciptakan keadilan, damai sejahtera di tengah-tengah rakyat yang ia pimpin, yang ia cintai dan kasihi. Yesaya mengatakan dan menubuatkan bahwa orang akan menyebut terang besar itu, orang menyebut Yesus Kristus, orang menamai, orang memanggilnya dengan penasihat ajaib. Setiap orang dalam kehidupannya butuh nasihat. Mau dia pemuda, mau dia pemudi, mau dia anak-anak, mau dia ayah, ibu, mau dia pekerja, mau dia pimpinan, mau dia bawahan, semuanya butuh nasihat. Dan nasihat yang paling ajaib hanya kita terima dari Yesus. Ketika ada masalahmu, saudaraku, di malam Natal ini, ingat, ada penasihat yang ajaib. Penasihat ajaib akan menunjukkan apa keputusan, apa jalan yang harus kita ambil.
Yang kedua juga, orang akan memanggilnya, orang akan menamai dia Allah yang perkasa. Apapun kekuatan kegelapan malam hari ini yang mungkin melanda kehidupanmu, apapun kekuatan kegelapan yang membuatmu seperti berputus asa, apapun yang membuatmu seperti jalan yang kau lalui gelap, apapun yang membuatmu pekerjaanmu yang kau kerjakan seperti terlalu berat bagimu, tapi ingat, ada Tuhan kita Yesus yang perkasa, yang mampu memberi kekuatan, yang mampu menuntun dan membawa kita dan memberi kemenangan kepada kita. Dan gelar yang ketiga, nama yang ketiga yang disematkan oleh orang-orang kepada terang besar itu, kepada Yesus Kristus itu adalah Bapa yang kekal, Raja Damai. Abi Adsyar Shalom. Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesuslah Bapa di surga. Dialah Raja Damai. Siapa yang mau hidup dalam damai sejahtera, siapa yang mau hidup dalam kekekalan, terimalah Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, sebab Engkau telah menerbitkan terang yang besar bagi kami, yaitu Yesus Kristus. Dialah penasihat kami yang ajaib. Dia kekuatan kami, dia pertolongan kami yang perkasa, yang dapat diandalkan dalam segala situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi, baik pribadi, rumah tangga maupun gerejamu. Dialah Bapa, Engkaulah Bapa yang kekal, Raja, pemimpin, penuntun kami, yang selalu penuh damai sejahtera. Dia menuntun kami dengan penuh damai sejahtera. Dia menuntun kami dengan penuh kasih setia. Sekalipun kami berjalan dalam kegelapan, dengan penuh kasih setia, Dia menuntun kami. Bapa yang Maha Baik, kami telah menerima Kristus Yesus, Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera. Mampukan kami juga untuk membawa orang berjalan dalam damai sejahtera, membawa setiap orang berjalan dalam terang Injil-Mu. Mampukan setiap ayah dan ibu membawa anak-anaknya, menuntun anak-anaknya di jalan terang yang telah Kau tunjukkan kepada kami. Tiada terang ilahi yang terbesar dalam hidup kami selain Yesus Kristus. Dialah panutan dan pertolongan kami. Datanglah Bapa, terangilah bangsa kami. Terangilah setiap bangsa, semua bangsa yang hari ini berjalan dalam kegelapan, yang diliputi oleh kegelapan pandemi COVID-19. Tiada pertolongan kami, tiada kekuatan kami selain Kristus Yesus. Bersegeralah Bapa menolong kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpul persembahan. Alu budi
kita telah mendengar firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita, terang telah bersinar dalam kegelapan. Tuhan kita adalah terang dalam hidup kita. Dia datang menerangi kegelapan melalui kasih-Nya, supaya kita yang berjalan di dalam kegelapan melihat terang yang datang dari Tuhan, supaya kita bersukacita seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, sehingga orang-orang yang telah menerima terang itu patut menyaksikan di dalam hidupnya. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Firman Tuhan berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya Tuhan Allah, terangilah hati kami, supaya kami menjadi terang di dunia ini. Kristuslah Tuhan yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan menerangi kita dan seluruh ciptaannya. Berbahagialah yang percaya kepada Yesus Kristus, sebab Dialah kebahagiaan kita. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita pada masa penderitaan. Tuhan Yesus adalah kekekalan, di mana ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus, maka kita juga beroleh kekekalan. Tuhan Yesus adalah Raja Damai yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Karena itu, berdamailah dengan sesama dan juga dengan alam. Kiranya Tuhan Yesus menyertai langkah kita di dalam pengharapan yang baru. Tahun di dolo dirura di sude inganan bah tahun di dolo yang tubuh Kristus mabiodo paroha tu pardi surgoi atas suruh soa tahun di dolo dirura di sude inganan bah tahun di dolo yang tubuh Kristus. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal.